يلا يا ولاد تعال مصطفى مصطفى تعالى يلا يا ابوي Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday Selamat ulang tahun ibu. Ayo ibu. Ulang tahun, ulang tahun. Potong kuenya. Potong kuenya. Kuenya sekarang juga. Kita mau menuju salah satu tempat di mana keluarga Kudus Yusuf, Maria dan Yesus pernah mengungsi di tempat ini. Namanya adalah Gereja Abu Serga. Yesus baik, sungguh baik bagiku. Di setiap langkah hidupku kau sertai aku. Kasihmu tiada batas, indah tak terukur. Kau selalu hadir saat aku perlu. Dalam setiap duka kau beri penghiburan. Pelukanku hangat di tengah keputusasaan. Janjimu setia tak pernah kau ingkari. Sumber kekuatanku di setiap saat ini. Tuhan Yesus Sudah Indonesia mana? Gini dolar mana? Adun break dalam. Indonesia mana? Gini Indonesia mana GB itu? This no come to here, no Indonesia mana? I will ask. No sure sekarang kau kan? Sama-sama sih juga. You know me. Mana? Indonesia enggak. Di mana? Di Mesir. Iya, Gereja Abu Serga, keluarga Kudus pernah mengungsi, ada di gua bawah. Ada di sini. Hah? Di sini Kristen namanya Koptik. Agamanya Koptik di sini. Kristen Koptik. Iya. Yuk kita lewat sini, kita dengar penjelasan.
Oke, nanti kita akan turun ke sana untuk melihat gua di mana Tuhan Yesus dan keluarga kudus mengungsi, tapi kita mau dengarkan penjelasan dahulu. Tahun 300 sebelum Masehi dijajah Yunani. Tahun 30 setelah Yesus dijajah Roma. Bapak Ibu harus perhatikan, tahun 30 setelah Yesus, kita tahu Yesus wafat di kayu salib tahun 30. Yesus punya berapa rasul? 12. Berapa murid? 70. 12 rasul dan 70 murid. Mereka pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Yang datang ke Mesir untuk memberitakan Injil adalah Rasul Markus. Bukan dari 12 rasul. Rasul Markus dari 70 murid. Dan dia yang menulis satu dari 4 Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Markus dari salah satu dari yang menulis. Jadi yang menulis Injil namanya salah satu dari mereka adalah Markus. Dan dia dari 70 murid. Beliau lahir di Libya, tinggal di Israel mengikuti Yesus. Akhirnya tahun 61 datang ke Mesir memberitakan Injil di Mesir. Tahun 61 artinya abad pertama setelah Yesus. Abad pertama Mesir belum mengenal agama Kristen. Yang berkuasa adalah Rom. Rom adalah salah satu, atau Anda harus tahu mengerti, Matius pasal 2 ayat 13. Matius pasal 2 ayat 13. Di situ ada judulnya, ya, Yesus menyingkir ke Mesir. Yesus menyingkir ke Mesir. Setelah Yesus lahir di Bethlehem, ada masalah terjadi. Yesus lahir di Mesir, kemudian malaikat Tuhan menampakkan kepada Yusuf dalam mimpi, bilang kepada Yusuf, ambillah anak itu serta ibunya dan lari ke Mesir. Mereka keluar dari Israel 3 orang. Siapa? Maria, Yusuf, dan Yesus. Mereka keluar dari Bethlehem. Dari Bethlehem ke sini, Bapak Ibu, jauh sekali. Dari Bethlehem ke sini berapa kilometer? Sekitar 1000 kilo. Jauh sekali. Dan tidak ada jalan, ada padang gurun. Mereka keluar dari Bethlehem Israel dan mereka melalui padang gurun yang begitu susah. Tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada fasilitas hidup. Mereka keluar, Tuhan menyertai mereka, Tuhan jaga mereka sampai mereka tiba di tempat ini. Yesus datang ke Mesir tahun atau abad pertama. Yesus datang ke tanah ini Mesir atau tempat ini persis abad pertama. Belum ada gereja. Saya jelaskan, gereja ini didirikan abad ke-4. Jadi Yesus ke Mesir abad pertama. Dan ketika Yesus ke Mesir abad pertama, di sini ada seperti gua. Bapak Ibu tahu gua atau cave. Langsung keluarga kudus 3 orang Yesus masih kecil disembunyikan di dalam gua yang ada di sini. Itu abad pertama, belum ada apa-apa di tempat ini. Langsung mereka disembunyikan di dalam gua yang ada di tempat ini. Setelah 300 tahun kemudian, kami anggap tempat ini tempat suci. Maka kami mendirikan gereja di atasnya gua itu. Dan itu sebabnya kita bilang gereja ini namanya gereja keluarga kudus. Kenapa? Karena gereja ini didirikan di atas gua yang dimana Yesus, Yusuf, Maria pernah tinggal di tempat ini. Orang yang datang di sekitar kita, mereka datang bukan untuk perhatikan gereja atau gedung atau ini atau mimbar, tidak. Tapi mereka datang sama seperti kita. Yang tadi itu informasi tambahan, tapi informasi esensial atau informasi utama adalah Yesus, keluarga kudus. Mereka pada suatu saat
disembunyikan di dalam gua yang ada di tempat ini, sehingga kita bilang gereja ini namanya Gereja Keluarga Kudus. Dan ini sebuah hal yang pasti akan menyentuh hati Bapak Ibu, akan juga membuat kita touching, karena kita datang ke Mesir mau melihat bukti. Wow. Oh ini ya gua kayak itu ya. Ini adalah gua di mana Tuhan Yesus donde estaba la cama. Saat ini kita berjalan mengunjungi salah satu gereja lagi di Kota Tua, namanya Gereja Gantung. Ada di sebelah sana. Gereja ini terkenal karena dua alasan. Yang pertama namanya Gereja Gantung. Kenapa kita kasih nama Gereja Gantung? Ada beberapa di sini dan kami mendirikan gereja di atas bekas mungkin dan ini gereja di atas. Jadi untuk masuk gereja kita naik tangga kita sekarang di atas. Di bawah kita adalah bekas benteng rumah. Makanya kita sebut gereja gantung atau gantung, hanging, bahasa Inggris hanging church. Jadi gereja yang di atas. Jadi kita naik tangga terus di atas itu namanya gereja gantung. Lalu ada satu gereja gantung yang di Mesir namanya gereja. Kalau dua, kalau di seluruhnya ada satu di Mesir. Alasan nomor dua kenapa gereja ini terkenal karena Bunda Maria pernah menampakkan diri di dalam gereja ini abad ke-10. Gereja ini didirikan abad ke-4, sama seperti Gereja Keluarga Kudus. Tapi abad ke-10 ada mukjizat terjadi di dalam gereja ini, sehingga ada semacam gambar atau penampakan Bunda Maria terlukis sendiri di sebuah tiang di dalam setelah penampakan Bunda Maria terjadi. Itu sebabnya kita bilang gereja ini namanya Gereja Perawan Maria, karena Bunda Maria abad ke-10 pernah menampakkan dirinya di tempat ini. Jadi kita akan masuk gereja. Terima kasih berkatmu hari ini yang kau sediakan bagiku. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, hari yang kau beri. Salah satu 7 keajaiban dunia lama
piramid. Bapak Ibu boleh ke sini Bapak Ibu? Pedagang asong itu setengah ngancung. Iya, agak maksa ya. Ibu kena tak? Enggak, Oh, mana bisa dipaksa jadi utang. tapi ke situ soalnya ibu kena terus dibantuin sama Ami. Saya ini kita nyentuh itu. Ya, sentuh batu bisa. Sini. Iya, Kalau putih. Ya. Kami di piramid nih, di piramida. Itu piramid nomor 3. 1, 2, 3. Itu piramid nomor 3. Punya siapa? Anaknya. Punya cucu. Punya cucu. Bapak Ibu ya. Jadi 3 piramid, 1 keluarga, ayah, anak, cucu. Dan ada piramid kecil untuk istri-istri mereka. Bapak Ibu tidak ada hubungan piramid dengan bangsa Israel. Supaya Bapak Ibu tahu sejarah dan kita bisa membedakan, yang mendirikan piramid adalah murni orang Mesir. Dan tidak ada hubungan Yusuf, Musa, bangsa Israel dengan piramid. Tapi sama-sama mereka masa Fir'aun. Tapi saya jelaskan, masa Fir'aun itu 3.000 tahun. Dan piramid ini didirikan itu masa Fir'aun 30 dinasti. Piramid ini didirikan dinasti ke-4. Yusuf datang dinasti ke-18. Artinya Yusuf datang, piramid sudah ada sebelumnya ribuan tahun. Dinasti ke-4 dulu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dinasti ke-4 pertama. Lalu dinasti ke-18 menyusul setelah itu. Ketika Yusuf datang, piramid sudah ada sebelumnya 1000 tahun. Ya, jadi Yusuf datang, piramid sudah ada. Musa lahir, piramid sudah ada. Bangsa Israel datang ke Mesir, piramid sudah ada sebelumnya ribuan tahun. Jadi tidak ada hubungan bangsa Israel dengan piramid. Terus siapa yang mendirikan piramid? Rakyat orang Mesir untuk raja, karena mereka anggap raja ini adalah dewa mereka. Maka mereka mempersembahkan atau mendirikan piramid yang begitu bagus, yang begitu itu adalah rumah masa depan mereka, alam baka. Jadi kuburan itu harus bagus-bagus supaya mereka bisa mendirikan dan mereka bisa menyimpan harta di dalam piramid yang namanya piramid Mesir. Karena kalau Bapak Ibu berbicara dengan saya, yakin ketika Bapak Ibu berdiri di depan piramid tadi, semua peserta kita kaget. Bagaimana mereka mendirikan piramid ini? Bagaimana mereka memindahkan batu? Bagaimana mereka? Dan yang menarik, tidak ada semen. Mereka membawa pasir. Mereka taruh pasir di antara batu dan batu yang lain. Dan tentu mereka membawa batu ini dari area, bukan area piramid. Ada satu area yang mereka bisa dapat batu kabur dari tempat lain. Mereka memindahkan melalui kapal di Sungai Nil, dan kapal bersandar di sini. Dulu pinggir Sungai Nil ada di sini, Bapak. Dulu pinggir Sungai Nil ada dekat sini. Jadi mereka mendirikan dan mereka memindahkan batu melalui kapal
mereka taruh di atas kapal dan kapal bersandar di sisi sungai Nil dan mereka itu memintakan batu taruh di atas kapal, terus ada kayu, di bawah kayu ada roda dan mereka tarik ratusan tahun karena satu piramid memerlukan waktu 20 tahun. Yang mau difoto sama George, yang mau difoto sama George. Nah, ini Cleopatra nih. Cleopatra. Cleopatra. Oke, Cleopatra. Cleopatra. Turun lagi. Bawah aja, Rud. Oke, piramid. Oke. Iya. Ini kalau malam biasanya mereka bikin kayak ada pentas gitu. Jadi mereka kayak ada hiburan, yang hiburannya langsung view-nya ini langsung ke arah piramid sana. Bukan kayak yang di film itu, sorry, Gladiator bukan ya? Oh, bukan yang Transformer kan? Transformer. Iya, ini Transformer. Oke. Bersorak, tinggikan namamu. Segala puji syukur. Nomor 62 ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. So
menyelamatkan kita. Walaupun kita sedang melihat dengan mata, itu akan terjadi. Tapi Tuhan punya rencana lain. Anda tidak boleh khawatir. Anda tidak boleh khawatir. Pasti Tuhan bisa menyelamatkan kita. Jadi, Musa lahir, Musa harus dibunuh. Tapi Tuhan lihat rencana Tuhan. Tuhan siapkan putri yang tidak punya anak. Ketika dia melihat Musa, dia tidak membunuh Musa. Padahal seharusnya dia membunuh Musa. Tapi karena dia tidak punya anak, dia langsung tidak mengikuti perintah Raja Fir'aun. Dia mengikuti hati dia. Karena dia tidak mau membunuh Musa. Dia masih bayi dan dia mendul, tidak punya anak. Dia menyelamatkan Musa. Dia mengangkat Musa dari air. Dan dia bilang, saya akan menamainya Musa. Itu bahasa apa? Bahasa apa, Bapak Ibu? Dua kata itu. Bapak Ibu harus tahu itu dua kata. Mu dan sa. Mu artinya air dalam bahasa Mesir kuno, bahasa Fir'aun. Sa artinya anak. Jadi Musa artinya yang ditarik dari. Jadi Aquaman pertama di dunia adalah Musa. Oke, inilah yang mau naik Gunung Sinai. Rencananya nanti onta akan naik ibu ya? Jangan dong. Jangan ya, ibu naik onta ya. Naik onta. Titip opongnya. Siap, oke mantap pasti. Area pegunungan Sinai, Ya. Bapak Ibu. Ini semua Sinai ini ya. Arahnya Pegunungan ke sana, Sinai. Bapak Ibu. Arahnya ke sana. Ya, seperti saat ini kita sudah sampai di area A. Ini adalah area yang namanya kaki Gunung Sinai bersama grup Nazaret. Kami baru sampai dan kita juga ada sekitar 23 pahlawan yang akan naik Sinai dari grup ini, dari 33 orang. Dan mereka siap sekali. Mereka grup yang luar biasa. Mereka semangat. Dan ini grup kita Bapak Ibu yang luar biasa. Ini orangnya. Sudah. Mana Pak Har tadi? Salam jiwa korsa. Iya dong, harus Jawa Korsa. Oke. Maka dari tempat ini saya undang Bapak Ibu untuk datang menikmati perjalanan Holy Land yang luar biasa. Mesir tanah suci, Mesir ada di dalam Alkitab. Anda bisa datang ke sini menikmati perjalanan tour. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunggu semua sama Nazaret Tour. Tuhan memberkati. Nazaret Tour. Juga Sampah atau Gereja Mukjizat. Saya yakin Bapak Ibu sudah diberkati. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah juga dapat sesuatu dari tanah Mesir. Saya yakin Bapak Ibu sudah diberkati. Tolong jangan lupa ceritakan itu kepada teman-teman lain supaya mereka datang dan mereka diberkati seperti Bapak Ibu, ya. Dan mungkin nanti saya dan Ibrahim bulan Agustus, ya, mungkin belum pasti tapi mungkin saya dan Ibrahim akan ke Indonesia, ya. Mungkin kita bisa makan sama-sama Bapak Ibu, atau kita bisa ketemu di Indonesia. Yang penting kalau saya dan Ibrahim ke Indonesia, Bapak Ibu mau ketemu atau tidak? Mau ketemu atau tidak? Kasih makan? Makan apa? Saksang? Suka saksang Ibrahim? Ibrahim tidak tahu saksang Bapak Ibu. Ibrahim takut dia ke Indonesia. Bapak Ibu pura-pura tidak kenal. Dia tadi cerita ke saya. Apakah Bapak Ibu akan pura-pura tidak kenal? Atau pura-pura tidak tahu? Pasti kita akan ketemu lagi Bapak Ibu, ya. Dan kalau mau berpisah bilang apa? Kalau ada sumur di ladang, boleh kita. Kalau ada umur panjang, ada satu lagi Bapak Ibu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah,
jangan disimpan di dalam hati. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu ya. Sampai jumpa lagi dan kita pasti akan bertemu kembali. Saya mewakili juga Bapak Sopir karena juga Pak Mahmud. Kita akan tiba di hotel. Pak Ibrahim akan bantu Bapak Ibu untuk check in dan saya dan Pak Mahmud akan kembali ke Kairo. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu ya. Tuhan memberkati. Pak Mahmud juga berterima kasih juga. Pak Mahmud juga tidak bisa bahasa Indonesia tapi saya mewakili Pak Mahmud. Juga Pak Mahmud berterima kasih untuk Bapak Ibu. Terima kasih Pak Pendeta. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Kita tetap akan berdoa supaya Bapak Ibu di Israel besok di perbatasan lancar dan juga perjalanannya juga oke, menikmati juga di Israel sampai Bapak Ibu pulang ke Indonesia dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan berdoa buat rekan-rekan tour guide dari lokal Mesir, Pak Amir, Pak Ibrahim dan Pak Mahmud. Kita akan berdoa. Mari kita mau satukan hati kita. Kami naikkan syukur kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Selama kami boleh ada di Mesir Kairo, Tuhan kami boleh berjumpa, menambah sahabat yaitu Bapak Mir dan Pak Ibrahim dan Pak Mahmud. Kami bersyukur dan berterima kasih buat persahabatan kami Bapak. Walau kami tahu kami sebentar akan berpisah, namun di hati kami ada nama daripada rekan-rekan kami, Bro Amir, Bro Ibrahim, dan juga Bro Mahmud yang menjadi kenangan indah buat kami selama kami boleh berziarah di Mesir Kairo ini. Tuhan terima kasih Bapak, kami berdoa buat rekan-rekan kami, Bro Amir, Ibrahim dan juga Muhammad dari Bright Star. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Dalam kasih Tuhan, apa yang Tuhan taruhkan dalam diri mereka untuk boleh melayani, ada banyak anak-anakmu yang berkunjung ke Mesir Kairo ini Bapak, dan mengunjungi tempat-tempat situs-situs yang menjadi sejarah yang ada dalam Alkitab. Tuhan berkati, biar pelayanan mereka boleh jadi berkat, pelayanan mereka boleh memberkati ada banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau juga Allah yang akan menyertai senantiasa keluarga mereka dalam kasih Tuhan. Kebaikan dan anugerah Tuhan melingkupi Bro Amir senantiasa sebagai tour guide di Mesir ini. Bapak berkati Bro Ibrahim dan juga driver kami yang sudah setia mengendari kendaraan ini Bapak. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami mohonkan doa ini di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama berkata amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita.